warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan saya Nur Laila. Kali ini kita akan membahas materi tentang minuman haram. Oke, let's go. Tapi sebelumnya, inilah tujuan kita mempelajari materi minuman haram. Yang pertama adalah anak-anak dapat memperhatikan nilai-nilai positif dari menghindari mengkonsumsi minuman haram. Yang kedua, adik-adik dapat berpegang pada dalil tentang minuman haram sebagai bentuk hati-hati dan hidup sehat dengan benar. Kemudian adik-adik juga dapat memperhatikan minuman yang akan dikonsumsi dengan benar. Selain itu, adik-adik dapat mempertimbangkan minuman yang akan dikonsumsi sebagai sikap hati-hati dan hidup sehat dengan benar. Kemudian, adik-adik juga dapat menguraikan pengertian minuman haram dengan baik. Selain itu, adik-adik juga mampu menelaah berbagai dalil tentang minuman haram dengan baik dan benar. Kemudian, anak-anak juga dapat mengkategorikan jenis-jenis minuman haram dengan baik dan benar, serta dapat menyimpulkan hikmah ketika kita menghindari minuman haram dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke pembahasan. Apakah adik-adik sudah tahu apa pengertian minuman haram? Ya, minuman haram yaitu minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai umat Islam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita sebagai orang muslim harus meminum minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, yaitu minuman yang halal. Jadi, minuman haram itu tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang minuman haram dalam ayat-ayatnya. Salah satunya yaitu surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW telah bersabda, Kullu muskirin haramun, yaitu setiap yang memabukkan adalah haram. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mengetahui salah satu minuman yang diharamkan, yaitu mempunyai ciri-ciri memabukkan. Nah, ciri-ciri selanjutnya apa kira-kira ya adik-adik? Yuk, kita cari bersama. Jenis minuman haram selanjutnya yaitu minuman yang berasal dari darah. Nah, adik-adik sudah tahu kan hukum darah itu adalah najis, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Walaupun itu sudah dimasak. Jadi di sini disebutkan baik itu darah manusia ataupun darah hewan ataupun minuman yang terkena atau tercampur oleh darah itu tidak boleh kita konsumsi. Meskipun di situ tertera ada khasiat-khasiatnya. Sebagai contoh, jamu yang dicampur dengan darah ular kobra sebagai penguat dan sebagainya. Nah, itu diharamkan untuk kita sebagai umat Islam karena darah itu adalah hukumnya najis. Selanjutnya adalah minuman yang disuguhkan dengan tempat atau wadah dari emas. Nah,
Allah tidak menyukai hal tersebut karena ini adalah sifat dari orang-orang kafir yang berlebih-lebihan. Kemudian minuman yang sangat membahayakan bagi tubuh kita, contohnya racun. Minuman yang sudah terkena racun atau racun itu tidak boleh kita konsumsi karena akan mengakibatkan kesehatan kita dan juga menghilangkan nyawa. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Kemudian minuman yang diambil dari orang lain tanpa seizin pemiliknya atau istilahnya mencuri. Nah, ini juga tidak boleh ya adik-adik, walaupun minuman itu halal tapi akan berubah menjadi haram. Kemudian minuman yang tercampur oleh sesuatu yang diharamkan. Sebagai contoh, minuman-minuman yang berkhasiat yang dicampur dengan hal-hal yang haram, misalnya dari darah kobra ataupun dari kalajengking dan sebagainya, hal itu tidak boleh kita konsumsi. Kemudian selanjutnya itu minuman yang sudah terkena najis. Adik-adik tidak boleh mengkonsumsi minuman yang sudah terdapat najis di dalam minuman tersebut. Sebagai contoh, susu namun ada bangkai cicak di dalamnya. Nah, hal tersebut tidak boleh kita konsumsi, dibuang saja. Selanjutnya adalah minuman yang mempunyai efek psikotropika atau obat-obatan terlarang. Sebagai contoh, obat bius. Nah, karena dalam bius ketika kita mengkonsumsinya, maka kesadaran kita dan akal kita akan hilang. Dan hal ini juga dapat memabukkan dan juga mempunyai hal yang negatif, yaitu kecanduan. Nah, ini dilarang untuk dikonsumsi adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebagai seorang muslim yang baik, kita semuanya harus menghindari minuman-minuman yang diharamkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah memiliki keyakinan bahwa minuman yang haram itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita dan juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakan makanan tanpa berlebihan. Selain itu juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mendekatkan diri maka kita akan selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram. Nah, kita harus berhati-hati ya adik-adik dalam mengkonsumsi minuman. Nah, adik-adik, itulah ya adik-adik minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita hindari. Namun ketika kita tidak menghindarinya, bagaimana ya akibatnya? Yang pertama tentu akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tidak ada keberkahan dalam hidupnya, dan juga ibadah yang kita kerjakan setiap waktu, setiap saat itu akan sia-sia. Kemudian juga akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah. Contohnya mudah marah, sombong, suka berbohong, gitu ya adik-adik. Kemudian kita juga akan susah menerima ilmu kebenaran. Dinasehati tidak mau, menerima kebenaran tidak mau. Selain itu, badan kita akan menjadi tidak sehat dan mudah terkena oleh penyakit. Sangat mengerikan kan? Nah, jadi mari kita mengkonsumsi minuman halal saja. Nah, begitulah adik-adik semua, larangan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan kita harus mentaati peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikian adik-adik, semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.